Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Sudut Pandang, sebuah program obrolan ringan seputar Islam keseharian. Bersama saya Abah Heri dan Ustadz Aidi Rahman Saleh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum dilanjutkan, demi keberlangsungan program ini, kami berharap sahabat sekalian mengklik like, subscribe, dan komentarnya. Dan jika bermanfaat, silahkan untuk men-share sebanyak-banyaknya. Begini, Ustaz. Dalam surat Al-An'am, Allah berfirman yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Mungkin saja yang jadi pertanyaannya, makna menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Itu seperti apa, Sad? Nah, mungkin ada contoh-contoh, Sad, seperti lawakan-lawakan yang bernuansakan Islam, tapi itu jadi lelucon gitu, Sad. Nah, mungkin itu gimana, Sad, pendapatnya, Sad? Gini, kalau nggak salah itu dalam surat Al-An'am itu, Pak. Surat Al-An'am ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzaril ladzina takhudhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Yang terjemahnya kurang lebih seperti ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan senda gurau, la'iban wa lahwan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, sebagaimana tadi yang jadi pertanyaannya biasanya, apa sih maksud dari permainan dan senda gurau itu, gitu kan? Apakah misalkan agama itu memang dijadikan semacam permainan kartu atau apa misalnya, atau dijadikan lawakan? Tadi kan semacam apa ya? Kalau sekarang kan ada stand up comedy, atau banyak ceramah-ceramah yang full lawakan misalnya. Apakah itu termasuk, gitu kan, ke dalam makna daripada ayat ini atau gimana? Setahu saya nih, kalau dalam beberapa kitab tafsir, saya ambil satu aja kalau nggak salah, dalam Mafatihul Ghaib, itu kitab yang ditulis oleh Ar-Razi, salah seorang mufassir terkenal juga. Kata Ar-Razi tentang ayat ini, para mufassir itu berbeda-beda, berbeda-beda sudut pandang penafsirannya itu, atau penafsiran tentang ayat ini. Ada rangkumannya di sini ya. Yang pertama katanya bahwa maknanya itu adalah mereka yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau itu, ini tujukan kepada orang kafir, orang musyrik yang menjadikan Islam waktu didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sebagai ejekan. Jadi makna permainan dan senda gurau ini adalah ke arah istihza namanya, atau ejekan. Mereka mengejek Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti ini. Wa dzaril ladzina takhudhu dinahum la'iba wa lahwa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan senda gurau. Jadi kalau kita lihat dari poin pertama maksudnya tafsiran tentang ayat ini dari sudut pandang seorang mufassir lah, gitu kan ya. Jadi maksudnya, jadi siapapun di sini orang yang menjadikan Islam sebagai bahan ejekan, bahan lelucon, gitu kan, istilahnya emang Islam itu dijadikan sasaran ejekan, cemoohan, gitu kan. Nah, ini siapapun orangnya,
mau mereka itu mengaku Muslim sekalipun, gitu kan, kita bisa katakan itu memang dia itu berbicara kekufuran lah. Masalahnya tidak layak seorang Muslim atau seorang yang mengaku beriman, misalkan dia menjadikan Islam itu sebagai bahan cemoohan, bahan ejekan lah, seperti itu kan. Ini makna Islam di sini apakah baik dari sisi agama memang ya, yang jelasnya memang agama Islam itu misalkan. Terus simbol-simbol keislaman, contohnya seperti Al-Quran, kenabian Muhammad SAW, para sahabat, ataupun kaum muslimin secara umumnya gitu kan. Siapapun orang yang menjadikan Islam dan simbol-simbol keislaman itu menjadi bahan ejekan, bahan cemoohan, nah ini berarti masuk pada kategori yang pertama ini. Maksudnya penafsiran yang pertama tadi. Jadi hendaklah kita tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Maksud meninggalkan di sini tentu tidak bermujalasah, duduk bareng misalkan, ataupun dalam suatu pertemuan kita datang ke sana dan ternyata pas di sana itu mereka sedang mengejek atau menjadikan Islam dan simbol-simbol keislaman itu sebagai bahan ejekan. Maka sebaiknya kita meninggalkan ruang pertemuan tersebut lah. Apalagi misalkan yang lebih parahnya itu ketika kita turut ikut, misalkan seolah-olah kita menyetujui dengan cemoohan mereka itulah. Ya contoh yang lain, ini banyaklah istilahnya kan, yang menjadikan Islam sebagai bahan ejekan dan cemoohan dari kalangan orang-orang musyrik, kalangan orang-orang kafir seperti itu. Yang lebih disayangkan mungkin ketika orang yang mengaku Muslim, KTP-nya Islam misalkan, malah ikut turut mencemooh gitu kan ya Islam. Ya pada dasarnya mereka itu memang kafir gitu kan. Terus ini Sad, sebelum ke sana Sad, nanti tadi kan kalau emang ada yang seperti itu mencemooh tentang keislaman atau tentang membuat konten atau membuat karikatur tentang keislaman, mengejek seperti itu Sad, kita meninggalkan Sad gitu, harus itu Sad. Ya, maksud meninggalkan di sini kita tidak ikut campur, tidak ikut ulu biung didinya gitu. Atau ulu biung didinya lah istilahnya. Tapi kita ada kekuatan untuk merubah itu, bisa nggak Sad? Selama kita bisa merubah gitu kan. Masalahnya pada ayat yang selanjutnya memang kita diberi perintah juga kan, kita diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Maksudnya di sana ya termasuk tentang amar ma'ruf nahi munkar lah gitu kan. Selama bisa amar ma'ruf nahi munkar silahkan. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, nah kita sebaiknya tinggalkan saja. Dan ini maksudnya gitu kan, kita tidak ikut campur, tidak ulu biung, apalagi tidak setuju lah itu. Tanda ketidaksetujuan kita gitu kan, dengan cara meninggalkannya itu. Tapi kalau kenal mah boleh Ustaz ya? Sekedar apa ya? Kenal maksudnya gimana? Maksud kenal kita secara sosialisasi, ngobrol atau kumaha. Ya gitu. kalau urusan keduniaan, muamalah secara duniawi itu nggak apa-apa lah, bisnis dan sebagainya. Kan? Tapi kalaulah memang bisnis itu dijadikan untuk ada apa ya? Misalkan, ada unsur itunya gitu. Itu sebaiknya kita tidak berhubungan bisnis dengan mereka itu. Ini lanjut aja. Pada poin yang kedua, ada seorang mufasir juga gitu, dari kalangan mufasir juga yang menafsirkan bahwa makna ayat ini maksudnya Allah yang mengejek orang kafir itu. Allah yang mengejek keyakinan orang musyrik, orang kafir itu, gitu kan. Yaitu ini ditujukan kepada orang kafir, ditujukan kepada orang musyrik, di mana mereka itu menyembah berhala. Gitu, kan? Menyembah berhala. Berhala yang tidak bisa apa-apa, berhala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak memberikan madarat, ini malah diibadahi, disembah, ditaati, gitu kan. Nah, maka Allah seolah-olah mengejek, mencemooh mereka itu. Maksudnya mencemooh keyakinan yang mereka yakini seperti itu. Karena tidak layak suatu berhala itu dijadikan sesembahan. Sembahan. Itu kan. Ini poin yang kedua. Ya. Nah, sekarang ada juga yang menafsirkan ini menentukan agama katanya. Jadi orang-orang yang yang menjadikan agama sebagai permainan dan sendau gurau itu, itu orang yang menentukan agama berdasarkan syahwat. Nih syahwat nih.
Ini syahwat. Kalau di kita kan syahwat itu lebih ke apa ya? Birahi ya. Birahi. Padahal syahwat tuh mananya bukan seperti itu ya. Kalau misalnya Rogib Asfahani ya, beliau mengatakan seperti ini, mendefinisikan syahwat itu jadi nuzu'un nafsi ila maturiduhu. Jadi kecenderungan diri, nafsu itu kepada apa yang diinginkan oleh dia. Jadi kalau bahasa sederhananya syahwat itu ya selera lah. Selera, keinginan. Misalkan ada keinginan untuk makan, minum, ya termasuk menyalurkan kebutuhan seksual. Jadi ketika jiwa manusia itu menginginkan sesuatu, gitu kan, itu syahwat dorongannya. Gitu. Ingin makan, ingin apa. Nah, hewan pun sama kan, punya kecenderungan seperti itu juga. Nah, ini kecenderungan ini ada di dalam nafsu, di dalam jiwa itu. Nah, ada juga dalam jiwa itu katanya, ada kecenderungan untuk memuaskan syahwat itu. Nah, ini yang merendahkan manusia itu. Jadi syahwat itu kan nggak jadi masalah kan, orang syahwatnya sendiri itu bukan suatu masalah. Dan dapat dibayangkan kalau orang nggak punya syahwat, tidak keinginan, tidak mau bunga-bunga, lapar jadi rusak ya. Bisa rusak pada fisik, gitu kan. Misalkan dia tidak punya keinginan untuk makan, minum kan bahaya. Nah, syahwat itu ada dorongan untuk memuaskan keinginan atau ada dorongan untuk ingin apa gitu kan. Nah, itu emang Allah memberikan kepada manusia itu syahwat. Sebagaimana ada godob atau marah gitu kan. Itu emang ditanamkan oleh Allah pada manusia. Terus akal juga sama. Nah, sejauh mana manusia itu menggunakan kekuatan-kekuatan ini sesuai dengan porsi yang Allah kehendaki. Nah, ini yang jadi masalahnya. Agama yang berbicaranya itu. Agar manusia itu bisa mengendalikan akal, syahwat, marah dan sebagainya itu memang berlandaskan atau berdasarkan kepada apa yang Allah kehendaki. Nah, balik lagi kepada syahwat. Syahwat itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu ketika sesuatu yang tidak bisa atau tidak semestinya dibereskan, diselesaikan dengan syahwat, dikejar dengan syahwat, ini malah dengan syahwat. Masalahnya di dalam diri itu ada dorongan untuk memuaskan syahwat saja. Bukan naik ke level ke akal, misalnya menggunakan akal gitu kan. Ini malah ke syahwat. Nah, ini istilahnya yang merendahkan manusia itu dorongan-dorongan seperti ini, yang mendorong manusia itu hanya memuaskan syahwat saja gitu kan. Nah, ini namanya dorongan yang hanya mendorong kecenderungan jiwa untuk memuaskan syahwat. Itu disebutnya dengan al-hawa. Kalau bahasa kita kan ada hawa nafsu. Nah, hawa dan nafsu itu beda. Kalau kita lihat definisi dalam Al-Quran maupun hadis gitu kan, ataupun yang disampaikan oleh para ulama, hawa itu seperti itu. Maksudnya ada kecenderungan di dalam jiwa manusia itu ingin memuaskan syahwat saja. Jadi malah ke bawah istilahnya, bukan menaikkan level ke akal gitu kan ya istilahnya, atau ke arah agama. Nah, contohnya gini. Jadi istilahnya, makanya dalam Al-Quran nih, maaf lewat. Dalam Al-Quran kan banyak perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah agar manusia itu jangan mengikuti hawa. Misalkan ara'aital ladzi manittakhadha ilahahu hawahu. Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Kenapa hawa nafsu? Hawa itu kan kecenderungan jiwa untuk memuaskan syahwat itu disebut ilah. Tuhan yang disembah. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, wala tattabi'il hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa. Maksudnya gini ya. Ketika dalam beragama kita menginginkan atau sedang mengejar tentang ingin tahu kebenaran tentang agama, gitu kan? Kebenaran tentang agama, tapi berdasarkan selera. Berdasarkan kahayang urang. Berdasarkan kahayang urang, gitu kan. Ini bahaya kan? Ya. Jadi menilai kebenaran agama itu berdasarkan selera. Ini bukan dasar ketaatan. Makanya di sini ketaatan itu balik laginya kepada wahyu dari Allah. Nah, kita dilarang gitu kan dalam proses beragama ini hanya mengikuti selera syahwat saja. Ini bahaya kan? Misalkan gini lah, ada orang sholat subuh kan 2 rakaat.
Kan lebih halus kan? 4 4 rakaat, genap rakaat. Gitu. Nah, ini masalah syahwat. Syahwat yang berbicara di sini tentang masalah suatu kebenaran agama ini bahaya. Makanya agama tidak bisa gitu kan dibenarkan atau di memeh karti atau naon lah istilahnya diterjemahkan. Berdasarkan syahwat. Itu nggak bisa. Bahaya lah istilahnya kan. Nanti kekacauan akan timbul fasad istilahnya, kerusakan dalam agama itu. Makanya di sini ketaatan seseorang kepada syahwat saja, itu kan, hanya mengikuti syahwat saja, hanya memuaskan syahwat saja, terutama dalam masalah ibadah dan sebagainya, gitu kan. Ini bahaya. Masalahnya nanti hilanglah ketaatan kepada wahyu dari Allah atau ketaatan kepada Allahnya. Maka ara'aital ladzi manittakhadha ilahahu hawahu. Terangkan kepadaku misalkan tentang orang yang menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai ilah. Makanya kalau Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa yang namanya al-hawa itu adalah kullu ilahin yu'badu. Setiap Tuhan yang disembah disebutnya hawa. Karena istilahnya ada sembahan lain, ada sesuatu yang ingin ditaati selain taat kepada Allah. Jadi berarti di sini dalam ibadah itu atau dalam beragama itu ketaatannya itu hanya dari Allah, bukan taat kepada selera manusia. Nah itulah. Dan ketika ada seseorang misalkan dia menyandarkan kebenaran agamanya itu kepada syahwatnya, bukan taat kepada Allahnya, gitu, bukan berlandaskan wahyu dari Allah atau berlandaskan sunnah-sunnah Rasul misalkan, maka itu bisa dimasukkan kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Oh, maksudnya seperti itu ya. Jadi menentukan agama berdasarkan hawa nafsu saja, selera, gitu kan ya. Nah itulah. Nah lanjut ya. Ada juga yang menafsirkan seperti ini, Pak. Ibnu Abbas kalau nggak salah. Kalau Ibnu Abbas beliau menyampaikan seperti ini. Jadi ada tafsiran dari Ibnu Abbas ini. Dulu yang namanya Id itu atau hari raya itu. Nah, hari raya itu dijadikan oleh Allah itu sebagai hari untuk beribadah. Dari dulu setiap umat itu ada hari rayanya masing-masing. Gitu kan? Setiap umat itu Allah menjadikan hari rayanya masing-masing. Maksudnya para nabi terdahulu ya. Semuanya itu dijadikan hari untuk beribadah kepada Allah. Contohnya misalkan kita dalam Id di dalam Islam atau syariah Nabi Muhammad itu ada apa aja? Idul Fitri, Idul Adha. Terus ada Id mingguan itu. Oh, Jumat. Hari Jumat. Itu kan semuanya ada hari-hari untuk beribadah kepada Allah. Takbir, tahmid, tahlil gitu kan. Ada sholat khusus ya yang berkaitan dengan hari Id itu kan. Semuanya itu. Ini berarti Id itu dijadikan Allah itu dulu itu sebagai hari untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi kebanyakan orang-orang itu musyrik, gitu kan. Contohnya misalkan banyak dari kalangan ahli kitab dulu yang merubah hari raya ini yang tadinya menjadi hari yang seharusnya menjadi hari untuk beribadah kepada Allah, ini dirubah. Jadi hari di sana itu permainan dan sodogoro ada. Keraramean, jadi itu terkenal teh raramean anak. Menyambut itu teh dina hari raya teh gitu kan dirubah ku ahli kitab dulu itu yang nu jadi rame teh raramean anak. Banyak permainan sendaguro terus yang dikenal itu makan dan minumnya lah istilahnya kan. Ini mereka itu berarti kata Ibnu Abbas itu ini orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan sendaguro. Cik lamun ayeuna aya teh kitu. Banyak orang nu ngaku musim. Mun malam takbiran misalnya. Kurilingan, ramean, nah, petasan. Pas badai Id tidur. Saya pernah, Pak.
jadi jalan-jalan ya. Sengaja pengen tahu malam takbiran tuh kayak apa di Bandung tuh kan. Ayo cenah orang ka Dago sama saudara. Pas ka Dago emang rame Dago tuh. Macet pinu. Takbiran teh. Nu takbiran ada yang takbir gitu kan, ada yang bawa mobil dan sebagainya gitu kan. Nu jelas nama, nu gandeng nama lain takbir. Petasan. Gitu kan. Nu mau motor, bodak ora bolak-balik. Bari mamawa bendera Persib, kira-kira kumaha eta. Malam takbiran, bari mamawa bendera Persib misalkan. Asa teu nyarambung gitu nya misalkan. Bandung lah itu katanya. Nah, jadi yang ramenya itu adalah pada hari Id itu gitu kan. Ya justru yang jadi terkenalnya itu bukan hari untuk beribadah, dirubah istilahnya. Jadi hari keramaian. Gitu kan. Makanya pas malam Idul Fitri itu pokoknya rame gitu kan. Ya, ada orang yang iya kan tujuannya ke syiar, gitu kan. Silahkan kalau syiar mah gitu kan. Tapi kumahanya rame nanti malah sebenarnya kalau yang saya khawatirkan itu ketika ramenya itu malah merusak citra Islam itu sendiri, gitu kan. Ya misalkan bukan hanya sekedar memacetkan jalannya, nah gitu kan. Tapi misalkan orang yang bertakbir mengagungkan asma Allah bari gogorowokan, gitu kan, bari heureuy dan sebagainya, kan ya asa terlucu kayaknya. Nah, jadi kalau Ibnu Abbas beliau mengatakan inilah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan sendau gurau seperti itu lah. Lebih jelas tadi. Lebaran rame misalkan. Kan lebaran mah kajen teuing nganjuk ngahutang, maling dan sebagainya, copet keluar kan. Demi lebaran. Mikirna naon? Da lebaran teh keur ramean. Lain keur ibadah. Jadi aya bakalnya. Jadi bukan kita berbicara bukan kelakuan orang-orang musyrik dulu, kelakuan ahli kitab dulu. Ternyata di kita pun bisa seperti itu. Nah, dan yang terakhir, Pak nih. Ada juga yang menafsirkan bahwa menjadikan agama sebagai permainan dan sendau gurau itu, ini katanya kalau Ar-Razi mengatakan al-aqrab, jadi penafsiran yang paling dekat lah istilah maknanya. Jadi menjadikan agama sebagai sarana, media, wasilah gitu kan untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Maksudnya apa sih? Menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan duniawi. Nah, ini banyaklah contohnya kan, ketika menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapat masalah duniawi ini kan bisa berkaitan dengan harta, materi gitu kan. Bisa berkaitan dengan jabatan politik dan sebagainya lah, banyak lah masalah duniawi itu. Nah, ini si agama itu dijadikan sarana untuk mendapatkan harta. Gitu kan. Jadi ada tujuan gitu kan. Si agama itu dijadikan untuk mendapatkan misalnya keduniawian lahnya. Masanya kalau dunia itu dijadikan tujuan, yang seharusnya kan dibaliknya. Dunia itu jadi sarana untuk mendapatkan akhirat, untuk mendukung agama kan. Ini dibalik. Jadi agama yang dijadikan media untuk mendapatkan dunia, ngadukung untuk mendapatkan dunia. Jadi dibalik. Nah, ini bahayanya ketika dunia itu memang jadi satu tujuan. Nah, agama yang dijadikan medianya, gitu kan? Bisa saja orang akan menafsirkan seenaknya, gitu kan? Atau setik dalil meskipun si dalilnya itu ternyambung, gitu kan? Nah, ini masalah duniawi itu kan sekali lagi ini bukan hanya masalah harta, ya. Jabatan bisa saja, politik ataupun kaitan dengan fans, gitu kan? Seperti obrolan kita dulu kan, ada orang misalkan karena tidak ingin kehilangan fansnya, gitu kan? Dia tidak menyampaikan ilmu secara benar, karena ini ketika orang menjadikan agama sebagai permainan dan sendau gurau itu seperti itu. Terutama misalkan ada bazar-bazar lah keluarnya. Bazar-bazar seperti itu emang kadang menggunakan agama sebagai alat untuk provokasi mereka. Nah, ini mungkin bisa obrolkan nanti ya, masalah agama dijadikan alat untuk provokasi gitu memuncul, tapi kaitannya itu dengan agama gitu kan. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Masalahnya agama itu kan hal yang
sensitif lah ya. Yeah. Nah, dan mereka tahu mungkin musuh-musuh Islam ataupun musuh-musuh negara ini tahu bahwa Islam itu adalah agama itu adalah hal yang sensitif atau SARA itu hal yang sensitif. Makanya mereka menjadikan hal-hal yang sensitif ini jadikan alat untuk provokasi. Nah, tinggal kita menyikapinya sebagaimana. Maksudnya di sini, jadi ini yang terakhir kata yang Ar-Razi itu, orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan sendaguro itu, maksudnya atau penafsirannya itu adalah ketika menjadikan agama itu menjadi sarana untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Mungkin seperti itulah poin-poinnya Pak Heri. Demikian obrolan kita kali ini, Ustaz. Iya. Tak lupa simak terus obrolan-obrolan program sudut pandang lainnya hanya di channel Fikri Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.